Hal-hal semacam itu sudah sangat sering terjadi dan hampir biasa terjadi di kepolisian, di polsek khususnya, apalagi di polsek, di polres juga begitu. Sering terjadi hal semacam itu karena mereka diburu target untuk menyelesaikan kasus, sehingga akhirnya ketika atasan meminta kasus ini harus segera selesai. Nah, ketika cerita tentang si maling yang kakinya mau diamputasi ini saya ceritakan kepada Pak Wakapolres Edi Kusnomo pada saat itu, beliau justru mengakuinya dengan jujur. Mana ada di tingkat Polres itu sniper, Mas. Nggak ada itu di Polres itu sniper. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti hal terbaru dari kasus Winongan. Kita sudah sama-sama mengetahui di mana kasus Winongan itu ada sebuah makam Khabib yang diakui sebagai kakek moyangnya Khabib Umar bin Hafid yang dari Yaman. Konon katanya kakek moyang Umar bin Hafid ini berasal dari Winongan, dimakamkan di Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, sedulur TV Al-Waha. Dan ternyata kasus terbaru hari ini, pihak dari Gustom yang ternyata dijadikan tersangka atas terjadinya kasus pembongkaran makam, cungkup makam tersebut, itu mengajukan pra-peradilan. Apa masalahnya, sedulur TV Al-Waha? Ternyata ya, ini kita akan bacakan terlebih dahulu berita dari suarabojonegoro.com, sedulur TV Al-Waha. Dan kasus ini sudah dimuat di berbagai media online, media massa online, sedulur TV Al-Waha. Kita bacakan dari suarabojonegoro.com. Namun sebelum itu, seperti biasa saya ingin menyelam minum air, sambil menyelam minum air, yaitu mempromosikan, memberitahukan ada sebuah karya saya berjudul 7 Rumus Sukses Mahadahsyat. Buku ini diberi komentar oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM, Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Silahkan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku karangan saya ini, karangan saya Bahril Ulum berjudul 7 Rumus Sukses Mahadahsyat, silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon ini 088 22 14 98 123. Harganya murah, hanya 100.000, gratis ongkir untuk seluruh Pulau Jawa. Suarabojonegoro.com. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Kasus penangkapan 2 tersangka terkait pembongkaran makam Serambi masuk Winongan di Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, kini memasuki babak baru. Penangkapan tersebut menuai polemik dan ditindaklanjuti dengan permohonan pra-peradilan oleh salah satu tersangka. Permohonan pra-peradilan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan dengan nomor registrasi PNB BYL 68F19EEA 3184D dan sedang menunggu jadwal sidang dengan termohon Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resort Pasuruan. Pemohon pra-peradilan Muhammad Suud alias Gustom yang diwakili oleh tim kuasa hukum dari Law Office 9 and Partner yang dipimpin oleh Ainun Naim MR SHI MH. Perkara pokok yang diajukan adalah keabsahan penangkapan, keabsahan penetapan tersangka, dan keabsahan penahanan terhadap pemohon. Kuasa hukum pemohon membeberkan sejumlah fakta yang menjadi dasar gugatan terhadap proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Ainun Naim MR SHMH menyoroti adanya cacat hukum fundamental terkait tanggal surat penyidikan. Ia menyatakan surat perintah penyidikan SP Sidik dan surat perintah tugas atau dalam garis miring SP Gasdik surat perintah penyidikan
dalam bisa nih. Surat penyidikan SP Sidik dan surat perintah tugas SP Gas dikeluarkan tertanggal 2 September 2025. Padahal peristiwa yang disangkakan pembongkaran baru terjadi pada 1 Oktober 2025 dan laporan polisi LP juga baru dibuat pada tanggal yang sama, tegasnya Selasa 21 Oktober 2025. Menurutnya secara prosedur, SP Sidik tidak mungkin terbit sebelum laporan polisi. Aswin Amirullah SHMH, salah satu tim kuasa hukum, juga menyoroti adanya cacat hukum fundamental terkait tanggal surat perintah penyidikan. Ia menyatakan surat perintah penyidikan SP Sidik dan surat perintah tugas SP Gas dikeluarkan tertanggal 2 September 2025 sebagaimana tertuang pada surat perintah penangkapan. Yunita Panca MS, SOS MH, SH menyebutkan tindakan penangkapan melanggar pasal 18 ayat 1 dan pasal 3 KUHP. Pelanggaran yang dimaksud meliputi petugas tidak memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka saat itu. Tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan pada 2 Oktober 2025 di rumah pemohon di Malang tidak diketahui atau tidak didahului surat pemanggilan. Dahlan SH menambahkan bahwa penetapan status tersangka dilakukan tanpa melalui mekanisme gelar perkara prosedural, melanggar pasal 25 ayat 2 Per Kapolri nomor 6 tahun 2019, mengingat kasus ini bukan merupakan perkara tertangkap tangan. Dari sudut pandang Bambang Wahyu Widodo SHMH, legal standing atau kepentingan hukum pelapor Said Hasan Fahmi dipertanyakan. Objek pembongkaran adalah bangunan yang didirikan di atas tanah makam umum atau publik, bukan tanah milik pribadi. Selain itu, bangunan yang dibongkar diduga merupakan bangunan liar tanpa IMB atau PBG. Kuasa hukum pemohon mengajukan petitum utama kepada Pengadilan Negeri Bangil, menuntut: 1. Menyatakan tindakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan pemohon tidak sah secara hukum. Kemudian yang kedua, memerintahkan termohon agar segera membebaskan pemohon Muhammad Sud alias Gustom. Ketiga, menghukum termohon membayar ganti kerugian material dan imaterial sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat, menghukum termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada pemohon lewat media massa 2 hari berturut-turut dan memulihkan hak-hak yang terjadi. Sedulur di bawah, itulah informasi terbaru dari kasus Winongan di Pasuruan, di mana setelah 1 hari pembongkaran itu dilaksanakan, kemudian Gustom atau Muhammad Sud ini ditangkap sebagai tersangka pelaku otak pembongkaran cungkup makam tersebut, sedulur TV Allah. Ternyata hari ini kita melihat ada kejanggalan. Peristiwanya itu secara frontal, tidak direncanakan, tahu-tahu saja warga melakukan pembongkaran pada tanggal 1 Oktober. Sebagaimana diberitakan, 1 Oktober itu kejadian semuanya spontanitas, warga yang datang ke makam itu spontanitas melakukan pembongkaran. Tetapi ternyata surat perintah penangkapannya justru sebulan sebelum kejadian itu terjadi. Ini benar-benar aneh bin ajaib. Atau jangan-jangan para polisinya itu telah terdoktrin para habib, percaya bahwa banyak habib-habib yang memiliki karomah bisa menolong sebelum lahir. Ini kadang-kadang polisi seperti itu. Saya sedikit bercerita tentang masa lalu saya ketika saya menjadi seorang wartawan kriminal, sedulur TV Allah. Seringkali terjadi hal-hal semacam itu. Ada seorang teman, saya punya teman, dia sebagai driver, supir truk yang mengangkut kayu jati. Udah, kayu jatinya ini diangkut malam-malam. Suatu ketika dia ketangkap. Dipenjaralah, dia ditahan, kemudian dia nyantai aja di dalam tahanan. Dan kemudian kepada si anggota polisi yang sedang menjaganya, dia bilang,
kalau hari ini saya tidak keluar, karena pada saat itu besoknya akan hari Lebaran. Kalau hari ini saya tidak keluar, maka saya tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi kepada kalian semuanya. Nah, akhirnya ditanya itu si polisi. Polisinya tanya, kamu berani ngomong kayak gitu, sebenarnya siapa? Dia beberkan semuanya. Siapa di balik semua pencurian kayu jati itu? Dia beberkan semuanya. Ini jenderal ini, jenderal ini. Disebutkan di belakang pencurian kayu jati itu adalah jenderal-jenderalnya. Dari jenderal polisi sampai jenderal TNI, oknum-oknumnya. Sehingga akhirnya malam itu juga, itu teman saya yang jadi driver. Ya kan, saya kan hanya driver, mengantarkan. Diantarkan ke sini, alamat dan sini, semuanya itu di belakangnya adalah orang-orang berpangkat semuanya. Akhirnya malam itu juga dibebaskan Sedulur TV Aloha. Lucu, dan inilah hukum di Indonesia. Masih banyak, saya tidak sedang mengatakan buruknya hukum di Indonesia, tapi masih banyak oknum-oknum yang melakukan hal semacam itu. Suatu ketika saya juga dulu saya pernah dikeroyok oleh preman-preman ketika saya meliput sebuah berita. Dikeroyok beneran ini, saya dikeroyok beneran. Seharian saya lari akhirnya masuk ke masjid karena pengeroyokan begitu banyak sekali. Saya nggak ingin terjadi bentrokan, sehingga ini saya menyelamatkan diri ke sebuah masjid. Dan di situ kemudian saya pada saat itu lost kontak, nggak bisa nelpon siapa-siapa, karena pada saat itu belum seperti sekarang semua tempat itu bisa ada sinyal. Sekitar tahun 2001 waktu itu. 2001 belum banyak kan tempat-tempat yang bisa untuk nelpon. HP-nya masih HP jadul dulu ya. Nah, akhirnya saya kemudian, singkat cerita setelah panjang ceritanya itu, saya dipertemukan dengan para pelaku yang mengeroyok saya pada saat itu. Dipertemukan di kantor polisi. Setelah dipertemukan di kantor polisi, kita adakan diskusi. Saya melakukan tuntutan kepada mereka dengan tuntutan, pokoknya Anda harus meminta maaf kepada saya melalui media massa selama sebulan berturut-turut. Ini kecil sekali, cuma 2 hari berturut-turut. Saya bilang seperti itu. Akhirnya Kapolseknya waktu itu berjanji, asalkan Mas Bahril mencabut laporannya, semuanya nanti akan dipenuhi tuntutnya Mas Bahril. Ternyata sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu apa yang saya tuntut kepada para polisi, tak ada yang satupun yang dikabulkan Sedulur TV Aloha. Sehingga akhirnya satu ketika, karena saya sudah capek menunggu kepastiannya, saya datang kepada Kapolseknya ini. Saya tidak mau menyebutkan Kapolseknya, mohon maaf. Saya datang ke rumah dia dan saya bilang, tolong Dan, untuk kasus saya udah nggak usah diteruskan. Dia tanya, loh kenapa Mas Bahril? Kenapa nggak usah diteruskan? Bosan saya nunggunya. Saya bilang begitu sama Kapolsek ini. Bosan saya nunggunya. Lama sekali. Udah mendingan biarkan kasus ini selesai oleh waktu. Saya bilang seperti itu. Hanya Kapolsek ini diam tanpa kata-kata. Saya permisi, saya hanya mau bilang itu bahwa kasus saya tidak usah dilanjutkan. Biar selesai oleh waktu saja. Nah, setelah saya keluar dari rumah dinas Polsek ini, saya melewati ruang kerja Pak Wakapolres. Waktu itu namanya Pak Wakapolres Tegal, itu namanya AKP Yohanes Edi Kusnowo. Beliau orang non-muslim tapi baik sekali sama saya. Nah, akhirnya saya disuruh masuk karena pada saat saya melintas di depan ruang kerjanya, pintunya itu terbuka. Pas saya lewat, beliau duduk menghadap ke arah pintu. Begitu melihat saya langsung, dia masuk sini. Saya masuk ke dalam. Nah, saya ditanya, dari mana Mas Bahril? Saya berusaha dari Pak Kapolsek ini, yang saya nggak sebutkan itu. Nah, Pak Waka kemudian bertanya, beberapa bulan yang lalu ada wartawan yang dikeroyok, itu siapa ya? Saya bilang, saya Dan. Loh, kenapa kamu nggak nelpon saya? Kata Pak Waka Yohanes Edi Kusnowo itu. Kenapa nggak nelpon saya? Di daerah saya nggak ada sinyal Dan. Pada saat itu 2001, saya ulangi, nggak ada orang pada pegang HP. Orang sekecamatan saya pada saat itu, yang pegang HP itu cuma 3. Saya, kemudian Pak Haji Maat, dan Ketua KUD waktu itu. Hanya 3 orang sekecamatan yang pegang HP pada saat itu.
Saya nggak ada sinyal untuk hubungi Bapak. Terus Pak Edi Kusnowo waktu itu bertanya, terus gimana? Saya barusan datang ke Kapolsek, bilang kasus saya nggak usah dilanjutkan. Saya ceritakan semuanya kronologisnya, biar akhirnya saya katakan biarlah selesai oleh waktu saja. Akhirnya Pak Wakapolres itu berkata, itulah kemampuan Kapolsek. Rata-rata cuma seperti itu, bisa mengatasi persoalan. Akhirnya kita berpisah di situ, saya nggak perlu ceritakan panjang lebar. Di sini saya pengen menggaris bawah ya, atau melihat situasi yang terjadi di Winongan. Hal-hal semacam itu sudah sangat sering terjadi dan hampir biasa terjadi di kepolisian, di polsek khususnya, apalagi di polsek, di polres juga begitu. Sering terjadi hal semacam itu karena mereka diburu target untuk menyelesaikan kasus, sehingga akhirnya ketika atasan meminta kasus ini harus segera selesai, ya dengan bagaimanapun caranya, entah itu ya bikin kayak begini nih. Ini suatu keanehan di Winongan, kan lucu sekali. Jadi kalau kita lihat ada semacam sistematis rekayasa, orang peristiwanya belum terjadi. Pada saat bulan September itu kan baru ribut-ributnya, baru perang opini, ribut tentang makam ini kok begini, panjang sekali ceritanya di bulan September itu. Nah, itu pihak polisi mungkin sudah ada yang masuk ke situ, pihak-pihak yang merasa membangun makam tersebut atau merasa memiliki makam tersebut sudah masuk ke polsek, ke polisi, ke oknum-oknum polisi. Nanti yang ditangkap ini, karena yang bikin pertama kali narasi adalah Muhammad Suud atau Gustom ini. Nanti yang ditangkap ini, kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi sampai ada pembongkaran, yang ditangkap ini. Lah, suratnya sudah dibikin duluan bulan September. Begitu terjadi secara spontanitas, tanggal 1 Oktober pembongkaran itu terjadi, tanggal 2-nya langsung ditangkap. Ya pantesan kan suratnya sebulan yang lalu, penangkapannya bulan ini, pantesan suratnya nggak dikasihkan. Itu biasa. Dalam hal kepolisian, mohon maaf, saya tidak sedang mendiskreditkan pihak kepolisian. Banyak oknum-oknum yang melakukan hal semacam itu. Bukan lagi nyombong, saya cukup kenyang dengan pengalaman-pengalaman pihak kepolisian semacam itu. Pernah suatu ketika, saya cerita satu kali lagi. Ada seorang, saya mewawancarai seorang pencuri residivis di rumah sakit, tangannya diborgol ke amben, ke ranjang rumah sakit, diborgol, satu ruangan itu hanya satu, lainnya nggak berani karena bau busuk. Kenapa? Kakinya mau diamputasi waktu itu di rumah sakit. Polisi-polisi yang menjaga juga jauh dari ruangan itu karena bau. Saya masuk ke ruangan itu memang baunya menyengat sekali. Ketika saya tanya si pencuri ini, si maling yang mau diamputasi tangannya ini, kan katanya ditembak. Laporan polisi menyebutkan bahwa si maling ini hendak melarikan diri. Ditembak kakinya. Nah, begitu saya tanyakan kepada si maling ini, dia menceritakan yang sesungguhnya. Saya tanya, apakah dengan melarikan diri sehingga ditembak kakinya semacam ini sampai membusuk? Dia cerita yang sebenarnya, saya nggak pernah melarikan diri, nggak bisa melarikan diri. Saya itu tengah malam dibawa pakai mobil, ditutup matanya, kemudian dibawa ke tengah hutan. Pas di tengah hutan, mobil itu berhenti, kemudian saya ditendang keluar mobil, sehingga akhirnya saya jatuh tengkurap. Pas tengkurap itu saya ditembak kakinya. Mohon maaf ini, saya menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya melakukan investigasi sebagai wartawan kriminal. Para komandan polisi, Kapolri, mohon maaf ini saya bukan sedang membuka ya, saya bukan sedang membuka hal-hal yang dilakukan oleh para polisi. Nah, sampai akhirnya kakinya itu membusuk. Nah, jadilah diamputasi. Nah, ketika cerita tentang si maling yang kakinya mau diamputasi ini saya ceritakan kepada Pak Wakapolres Edi Kusnowo pada saat itu, beliau justru mengakuinya dengan jujur. Mana ada di tingkat Polres itu sniper, Mas. Nggak ada itu di Polres itu sniper. Jadi ya
harap dimaklumi karena dia sudah berulang kali masuk penjara akibat kejahatan yang serupa, sehingga satu-satunya jalan ya harus dihabisi kakinya satu. Ternyata caranya semacam itu, ditembak depan beneran dengan jarak kurang dari 1 meter, ya pasti kena kakinya. Kalau sniper lari ditembak itu harusnya kan penembak jitu. Tapi di tingkat Polres nggak ada yang namanya penembak jitu. Itu kata Pak Wakapolres pada saat itu kepada saya. Nah, demikian pula terhadap kasus Winongan ini, Sedulur TV Al-Wahab. Ya supaya mempercepat, nggak usah nyari-nyari siapa biang dari yang memprakarsai atau yang memulai pembongkaran. Ya tentukan saja sebelum terjadinya kasus pembongkaran itu siapa yang akan ditangkap. Kan mudah saja. Terlihat sangat jelas peristiwa pembongkaran spontanitas itu tanggal 1. Ditangkap Kustom tanggal 2-nya. Begitu cepat. Dan kita melihat betapa hebatnya polisi langsung menangkap yang mereka sebut provokator atau yang menggerakkan pembongkaran itu. Tapi nyatanya surat penangkapannya atau surat perintah penangkapannya sudah dibuat dahulu sebulan sebelum kejadian itu terjadi. Jadi kayak Habib-Habib yang bercerita kayak gini nih, dimana ada Habib yang belum lahir aja sudah bisa menolong orang tuanya. Nah, Sedulur TV Al-Wahab, kiranya informasi tentang kasus Winongan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hukum di Indonesia ini masih bisa dibeli. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.